Sehingga maknanya adalah betapapun jauhnya meskipun sampai ke negeri Cina, maka menuntut ilmu adalah satu keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bikum ayyuhal mutabi'un wa musyarikun ya asdiqa wal zumala al ahibba al wafi da'iman li musyahada qanati. Naltaqi bikum maratan ukhra bi hadhihi qanati syakhsiyah. Nimo Ngaji Mandarin Official. Qabla anastamir la tansalakum i'jab wa ta'liq wal ishtirak wal musyarikah bi da'im qanatina. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di Ngaji Mandarin Official. Nah, kali ini ada yang berbeda. Kita kali ini ngaji bersama Bu Ulfi. Nah, pasti teman-teman semua sahabat Ngaji Mandarin sudah tahu kan ya, Bu Ulfi ini adalah dosen hadis saya ya, Bu Ulfi. Bu Ulfi nama panjangnya Dr. Farida Ulfi Naimah MHI. MHI itu Magister Hukum Islam. Beliau sudah doktor ya. Doktor di usia muda Bu ya. Alhamdulillah. Baik, al-yaum sa'ubayyin au sa'uti lakum anil hadis. Jadi kali ini materi kita adalah mengungkap sebuah makna hadis tentang utubul ilma walau bisin. Nah, sekarang kita sebelum membahas itu, kita sapa dulu nih ya teman-teman semua. Bu Ulfinya pakai bahasa Mandarin. Karena topik kita Mandarin, kita sapa dengan bahasa Mandarin. Seperti biasa, kalau menyapa ni hao itu untuk satu orang, kalau taci hao itu untuk banyak orang. Oke, hao. Nah, sencai kaishi. Ni hao, halo Ibu. Ya, kalau taci hao itu untuk semuanya gitu, Bu. Ya. Nah, jadi Bu Ulfi banyak sekali mayoritas orang-orang awam ataupun orang-orang yang pernah bergelut di dunia religi ataupun pernah mondok Bu ya. Nah, itu banyak sekali ataupun di masyarakat itu hadis yang dhaif tapi populer ataupun hadis batil tapi sangat terkenal gitu Bu. Nah, ini adalah salah satu hadis tentang utubul ilma walau bisin gitu Bu. Nah, memang kan kalau kita belajar itu kan, kalau kita belajar itu memang selalunya itu yang diutamakan adalah adab Bu ya, memang ya. Meskipun kita berada di negara yang berbeda ataupun mayoritas Islamnya itu sangat sedikit gitu. Dan budayanya pun berbeda dengan budaya kita, budaya Islam. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai kriteria ataupun adab sebagai thalabil ilm dikaitkan dengan mengungkap sebuah makna hadis tentang tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira untuk mengungkap hadis ini, sebelumnya kita awali bahwa redaksi hadis ini yang lengkap adalah utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini ketika kita telusuri lewat mausu'ah hadis, maktabah syamilah dan lain-lain untuk penelusuran cepat, maka sesungguhnya hadis ini tidak kita temukan di dalam kutubut tis'ah, yaitu kitab 9 yang otoritatif biasanya kita pakai, di antaranya Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan lain-lain yang jumlahnya 9. Itu tidak kita temui, tapi ketika dalam pencarian hadis ini melalui maktabah syamilah, hadis ini ternyata tetap ada yang meriwayatkan, yaitu lewat mukharrij yang bernama Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Syu'abul Iman. Di dalam kitab tersebut beliau sendiri juga menilai bahwa kualitas hadis ini sesungguhnya ada dhaif. Ada salah satu perawi yang bernama Abu Atikah dalam runtutan perawi-perawi hadis itu, yang di dalamnya bernama Abu Atikah, di mana Abu Atikah itu menurut atau ditajrih oleh para ulama, ia adalah seorang ulama yang tidak sikoh, dan bahkan ada yang
mengelompokkan atau memasukkan beliau ke dalam pemalsu hadis. Jadi begitu. Statusnya hadis ini memang dhaif, tetapi ada beberapa hadis lain yang kita temui atau syawahid, pendukung hadis-hadis pendukung yang maknanya sama dengan betapa pentingnya menuntut ilmu. Di antaranya kita jumpai di setengah penggalan itu di redaksi yang berbeda, Ibnu Majah meriwayatkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, atau misalnya Imam Malik bin Anas meriwayatkan bahwa tintanya para ulama itu jika ditimbang nanti di akhirat dia akan jauh lebih berat daripada darah para syuhada. Maknanya menuntut ilmu betapa nilainya jauh lebih luhur daripada berjihad fisabilillah. Misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa seseorang yang mengambil satu pengetahuan itu jauh lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Karena hadis ini meskipun bernilai dhaif, tetapi banyak hadis pendukung yang juga diriwayatkan oleh sanad Ali seperti Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, maka ini disebut syawahid atau pendukung hadis sehingga status hadisnya bisa dinaikkan menjadi hasan li ghairi. Jadi status hasannya itu karena adanya hadis pendukung yang memiliki makna yang serupa dengan utlubul ilma walau bisin. Jadi begitu. Sedangkan para ulama sebenarnya memaknai asin sendiri, Cina itu sendiri sebagai sebuah simbol ya, bukan tempat atau tempat yang kita kenal dengan negara Cina itu. Maknanya adalah misalnya Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan kita tuntut ilmu dari mana saja, kepada siapa saja, meskipun kepada barat ataupun non muslim yang mereka memiliki kemampuan misalkan di bidang sains atau teknologi. Artinya ambil saja kesempatan mengambil ilmu itu selama itu bermanfaat. Termasuk juga diperjelas oleh ulama-ulama yang lain, misalnya dalam Faidul Qadir dikatakan meskipun kita dalam posisi yang payah atau kesulitan dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu posisinya secara geografis ya, Cina letaknya sangat jauh ya dari tempat tumbuh berkembangnya hadis, yaitu di negara Timur Tengah itu. Sehingga maknanya adalah betapapun jauhnya, meskipun sampai ke negeri Cina, maka menuntut ilmu adalah satu keniscayaan. Kemudian saya jumpai pemaknaan yang lain disampaikan oleh Profesor Yai Haji Said Akil Siraj, di mana Cina ini juga bukan tanpa alasan sebenarnya Rasulullah menyebut daerah Cina, bahwa Cina itu kita ketahui meskipun dia negara non muslim tetapi sudah memiliki background peradaban yang sangat tinggi, ilmu ketabiban, kemudian penghasil kertas, kemudian bubuk-bubuk misiu dan lain-lain bisa dihasilkan dari sana. Kenapa juga tidak yang diseru bukan Yunani yang saat itu memiliki peradaban tinggi juga, negara Romawi, kerajaan besar-besar yang ada di sana juga tidak diseru. Maka Yai Said Akil Siraj ya lebih bahwa Cina itu sebenarnya juga ada maksudnya, bahwa ia satu daerah memiliki peradaban tinggi meskipun dipenuhi oleh orang-orang non muslim gitu. Dan bahkan ditemukan di sana jejak beberapa sahabat juga sudah ada yang sampai ke Cina, karena di sana juga ditemukan satu makam yang berangka tahun 622 Masehi, itu artinya juga sezaman pada masa Rasulullah ya, berarti pada tingkatan sahabat itu ditemukan di sana, cuma tidak diketahui itu makam siapa gitu. Saya kira itu. Ya, salam ra'i jiddan. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru ya, ilmu baru tentang hadis ini. Jadi hadis ini memang bukan sebuah ungkapan Bu ya. Hadis. Ya, tapi ada beberapa mayoritas, ada ulama-ulama itu menyatakan bahwa ini hadis dhaif atau hadis maudhu gitu iya, Bu ya. Betul. Nah, tapi tadi dari penjelasan Bu Ulfi, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah titik terang ya, bahwa memang hadis ini ada sanadnya Bu ya. Iya, betul. Direwatkan oleh
Al Al Baihaqi Iya, ya. Al-Baihaqi. Jalurnya oleh Abu Atika. Ya,